apa? Aku lagi belajar materi radioaktivitas, cuman aku masih belum paham sih. Oh, kemarin aku baru belajar ini, mau aku jelasin nggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Cira Hairunisa Aulia Nugroho. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar pelajaran fisika mengenai radioaktivitas. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan inti atau disintegrasi dalam rangka menuju inti stabil. Inti-inti yang mengalami peluruhan ini disebut dengan inti radioaktif. Disintegrasi ini dapat terjadi karena buatan manusia, yaitu dengan menembak suatu inti dengan partikel lain. Peristiwa tersebut dinamakan dengan transmutasi inti. Unsur yang meluruh atau berdisintegrasi dinamakan unsur radioaktif. Sedangkan sinar yang dipancarkan disebut dengan sinar radioaktif. Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896. Sinar-sinar radioaktif. Terdapat 3 jenis sinar radioaktif. Yang pertama yaitu radiasi alfa. Radiasi alfa terbentuk dalam suatu unsur radioaktif yang memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa atau alpha decay. Sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar alfa merupakan inti atom helium yang bermuatan positif. Besar muatannya yaitu 2 kali muatan elektron. Sinar alfa memiliki 4 nukleon, 2 proton, dan juga 2 neutron. Sinar alfa dapat menghitamkan pelat film yang dilewatinya. Sinar alfa dapat membelok di dalam medan listrik maupun medan magnet. Sinar alfa memiliki daya ionisasi yang paling kuat dibanding sinar radioaktif lainnya. Sinar alfa juga memiliki daya tembus paling lemah di antara sinar radioaktif lainnya. Sinar alfa berjangkauan beberapa sentimeter di udara dan 10 hingga 2 mm di dalam logam. Selanjutnya yaitu ada radiasi beta. Inti tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya akan memancarkan partikel beta. Pada peristiwa ini terbentuk sinar beta yang dapat berupa elektron bermuatan listrik negatif atau berupa positron bermuatan listrik positif yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi berasal dari inti atom bukan dari kulit atom dan bermuatan 1,6 kali 10⁻⁻⁹ kolom. Kedua, dapat membelok dalam medan magnet dan medan listrik. Ketiga, daya tembusnya lebih kuat dari daya tembus sinar alfa, tetapi daya ionisasinya lebih lemah dibandingkan dengan sinar alfa. Dan yang terakhir adalah jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibanding dengan sinar alfa. Selanjutnya yaitu ada radiasi gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar gamma memiliki nomor massa dan nomor atom tetap. Sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar gamma tidak bermuatan listrik sehingga tidak membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. Sinar gamma memiliki daya tembus paling kuat, tetapi daya ionisasinya paling lemah di antara sinar radioaktif lainnya. Selalu, sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sehingga lajunya sama dengan laju cahaya. Dan yang terakhir, sinar gamma yang mengenai bahan dapat mengakibatkan efek fotolistrik dan juga hamburan Compton. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Yang pertama ada serapan atau pelemahan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas I0 dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial sesuai dengan persamaan berikut. Selanjutnya yaitu ada ketebalan paruh atau half thickness atau HTL.
Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula dinamakan lapisan harga paruh atau half value layer atau HVL, atau ketebalan paruh atau half thickness. Persamaannya ditulis sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang peluruhan radioaktif. Peluruhan atau disintegration atau rarasan, decay, merupakan perubahan spontan dari satu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. Yang pertama ada aktivitas radioaktif. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil. Laju peluruhan inti radioaktif disebut dengan sebagai aktivitas radioaktif yang dirumuskan sebagai berikut. Satuan R dalam SI dinyatakan dalam Becquerel atau Becky yang pada kenyataannya aktivitas radioaktif sangat tinggi sehingga digunakan satuan lain seperti Curie dan juga Rutherford. Yang kedua yaitu ada peluruhan inti. Aktivitas radioaktif menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah. Hubungan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan dirumuskan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu ada waktu paruh atau half time. Pada suatu kondisi tertentu, jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. Waktu yang diperlukan dalam proses tersebut disebut dengan waktu paruh. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu bagaimana sih sifat radiasi beta? Penjelasannya yaitu sifat-sifat radiasi beta adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar beta memiliki muatan listrik sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Yang kedua, sinar beta dapat membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. Yang ketiga, kelajuan di udara berkisar 0,32 C atau kecepatan cahaya sampai 0,9 C. Selanjutnya, sinar beta memiliki daya tembus yang lebih kuat dari sinar alfa. Dan yang terakhir adalah sinar beta memiliki daya ionisasi yang lebih lemah daripada sinar alfa. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 2. Berikut soalnya. Yang pertama, waktu paruh suatu unsur radioaktif diketahui sebesar 30 menit. Dalam waktu 2 jam atau 120 menit, berapa bagian dari unsur radioaktif tersebut? Yang pertama, bagian yang masih tersisa adalah 1/6 bagian. Berikut perhitungan yang pertama, yaitu NT dibagi dengan N0 sama dengan setengah pangkat waktu yang ditanya dalam menit dibagi dengan waktu yang diketahui yaitu 30 menit yang kita dapat perhitungannya sama dengan setengah pangkat 4 yaitu 1/16. Sehingga jawabannya adalah 1/16. Selanjutnya, untuk mengetahui yang sudah meluruh, kita dapat mencari dengan hasil yang tadi sudah kita dapatkan dengan perhitungan sebagai berikut. 1 dikurang 1/16 sama dengan 15/16. Nah, karena tadi kita sudah membahas rumus dan juga membahas soal, selanjutnya kita akan latihan soal mengenai radioaktivitas. Soal pertama yaitu, jika massa inti suatu unsur litium sama dengan 7,01822, maka energi ikat inti litium adalah titik. Dari soal, kita sudah dapat menemukan nomor atom dan juga nomor massa dari litium. Selanjutnya, kita akan mendapatkan MP, yaitu 1,007825, dan juga mendapatkan MN, yaitu sebesar 1,008665, dan juga mendapatkan MI, yaitu 7,01822. Rumus untuk mencari energi ikat adalah EI sama dengan delta M dikali dengan 931 mega elektron volt, di mana delta M adalah nomor atom dikali dengan MP ditambah dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom yang nanti hasilnya diakumulasi lalu dikurangi dengan MI.
Sehingga ketika kita substitusi, nanti hasilnya yang didapat atau energi ikat dari inti litium adalah 37,105.005 mega elektron volt. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Berikut soalnya. 20 gram sampel bahan radioaktif dengan waktu paruh 5 hari disimpan dalam suatu wadah yang terisolasi. Berapakah sisa sampel tersebut yang belum meluruh setelah 10 hari? Kita akan mendapatkan massa awal dari soal yaitu sebesar 20 gram dengan waktu paruh atau T1/2 sama dengan 5 hari. Maka jika 10 hari memiliki waktu paruh seperempatnya, maka dapat kita substitusikan M sama dengan 20 dikalikan dengan 1/4, yang nantinya kita akan mendapatkan massa sisa sampel sama dengan 5 gram. Lanjut ke soal nomor 3. Berikut soalnya. Suatu unsur radioaktif meluruh dan tinggal 25% dari jumlah semula setelah 10 menit. Bila mula-mula massa unsur tersebut 100 gram, maka setelah setengah jam meluruh, tentukan massa sisa unsur. Dari kondisi pertama, kita dapat menghitung waktu paruh unsur tersebut dengan menggunakan rumus MT per M0 sama dengan setengah pangkat waktu yang ditanya per waktu yang kita ketahui. Sehingga nanti kita akan mendapatkan waktu paruhnya yaitu T setengah sama dengan 10 menit. Setelah mengetahui waktu paruh, kita dapat menghitung massa unsur yang tersisa dengan rumus yang sama, lalu kita akan mendapatkan jawaban untuk massa sisa unsur radioaktif yaitu sebesar 1,7828 gram. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Di matahari terjadi reaksi fusi sebagai berikut. Diketahui massa inti hidrogen atau satu hidrogen yaitu sama dengan 1,0081. Massa inti 2 helium yaitu 3,0169. Massa inti 2 helium sama dengan 4,0089. Bila 1 SMA setara dengan energi 931 mega elektron volt, maka energi yang dihasilkan pada setiap reaksi fusi di atas adalah sebesar titik. Langkah pengerjaan atau penyelesaian dari soal nomor 4 adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengerjakan soal ini, kita harus mencari massa preaksi dari M0 sama dengan 2 kali massa 2 helium yang didapat M0 sebesar 6,0338 SMA. Massa hasil reaksi M dapat dihitung dengan M dikali massa inti 2 helium ditambah M kali 2 massa inti hidrogen, sehingga didapat M sama dengan 6,0201. Perubahan massa dalam reaksi inti, massa berkurang sebesar delta M sama dengan M0 dikurang dengan M. Sehingga dapat kita substitusi didapat delta M sebesar 0,0137. Karena massa berkurang, berarti akan dihasilkan energi yaitu sebesar E sama dengan delta M dikali dengan 931 MeV atau mega elektron volt. Sehingga jawaban yang akan kita dapat E sama dengan 12,7547 MeV. Berikutnya yaitu soal nomor 5. Soal sebagai berikut. Radioisotop dapat digunakan untuk menguji kebocoran tangki penyimpanan. Dalam pengujian ini, biasanya digunakan radioisotop dari jenis gas mulia yang sulit bereaksi. Contoh radioisotop yang digunakan untuk keperluan tersebut yaitu titik. Jawaban untuk soal nomor 5 yaitu radioisotop yang dapat digunakan untuk menguji kebocoran tangki penyimpanan adalah argon 41 atau AR41. Selanjutnya soal nomor 6. Berikut soalnya. Pemanfaatan radioisotop di bidang industri adalah titik. Jawaban untuk pertanyaan nomor 6, pemanfaatan radioisotop di bidang industri adalah untuk mendeteksi kebocoran pipa dan juga mengukur ketebalan pelat atau kertas. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Berikut soalnya. Berikut ini beberapa zat radioaktif
yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 1. CS137, 2. ZN65, 3. C14, 4. CR51. Radioaktif yang bermanfaat dalam bidang industri ditunjukkan oleh nomor ... Baik, untuk jawaban soal nomor 7, zat radioaktif yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari adalah 1 dan 2, CS137 dan juga ZN65. Selanjutnya, soal nomor 8. Pemanfaatan radioisotop antara lain sebagai berikut. 1. Mengukur kandungan air tanah. 2. Memeriksa material tanpa merusak. 3. Mengukur endapan lumpur di pelabuhan. 4. Mengukur tebal tipis lapisan logam. Manfaat radioisotop di bagian industri ditunjukkan oleh nomor ... Baiklah, penjelasan untuk pemanfaatan radioisotop dalam bidang industri adalah 2 dan 4. 2 yaitu untuk memeriksa material tanpa merusak, dan 4 yaitu mengukur tebal tipis lapisan logam. Soal nomor 9. Berikut soalnya. Berikut ini beberapa zat radioaktif yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Deuterium. 2. Iodin. 3. Karbon. 4. Kobalt. Radioaktif yang bermanfaat dalam bidang kedokteran ditunjukkan oleh nomor ... Baiklah, penjelasan untuk zat radioaktif yang bermanfaat dalam bidang kedokteran ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4, yaitu iodin dan kobalt. Selanjutnya, soal terakhir. Berikut soalnya. Beberapa contoh penerapan radioisotop sebagai berikut. 1. Pengawetan bahan makanan. 2. Mutasi radiasi. 3. Sterilisasi alat-alat medis. 4. Radiologi. Penerapan radioisotop dalam bidang kesehatan ditunjukkan oleh nomor ... Penjelasan untuk penerapan radioisotop dalam bidang kesehatan ditunjukkan oleh nomor 3 dan 4, yaitu sterilisasi alat-alat medis dan juga radiologi. Ternyata fisika itu mudah ya teman-teman. Asalkan kita rajin berlatih dan juga rajin membaca. Jangan lupa belajar dan banyak-banyak membaca buku ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.